Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas lagi nih masalah dan solusi terkait gagal bayar dalam aplikasi pinjaman online. Oke, jadi mengapa seharusnya kita itu nggak perlu takut? Kita tidak perlu panik ketika menghadapi situasi gagal bayar atau telat bayar dalam aplikasi pinjaman online, baik yang legal apapun yang ilegal. Ini karena urusan ini lebih berhubungan dengan perdata daripada pidana. Artinya, selama kita memiliki niat baik untuk membayar, kapanpun kita bisa melakukannya. Jadi gini, insya Allah semua akan berjalan lancar ya teman-teman ya. Risiko terberat dalam hal ini cuma masuk slik OJK. Namun jika kalian tidak ingin meminjam uang dimanapun, ini juga bukan jadi masalah ya. Ketika kita menghadapi masalah hutang di pinjaman online, kita itu nggak perlu berlebihan dalam berpikir. Jadi kalian tuh mesti fokus aja pada hal yang dapat kita kendalikan terlebih dahulu. Jangan berpikir yang macam-macam bakal begini dan bakal begitu. Pokoknya nggak usah lah. Untuk hal-hal yang tidak dapat kita kendalikan, seperti bagaimana data kita di slik OJK atau tindakan ilegal dari DC pinjol yang akan datang ke rumah, adalah hal yang tidak dapat kita atur. Nah, sekarang yang bisa kita kendalikan adalah diri kita sendiri, pemikiran kita, dan ketenangan hati kita. Kita juga dapat bekerja ya, mungkin lebih keras lagi untuk menemukan cara untuk menyelesaikan masalah ini. Tetapi kita yang penting sih tidak usah panik, ya. Di luar sana mungkin ada yang mengatakan bahwa hanya berbicara aja sih, ngomong aja, atau memberikan motivasi saja mungkin nggak cukup nih bang. Mereka menganggap bahwa praktiknya mungkin akan lebih sulit. Ya saya mengerti, saya juga pernah beradakan di posisi seperti kalian ini, di gagal bayar. Intinya adalah, kita tuh harus fokus pada usaha dan kerja keras, khususnya pada hal yang dapat kita kendalikan dulu nih. Segala sesuatu yang di luar kendali kita harus melupakannya sejenak. Ini akan membantu kita lebih fokus dalam menggunakan energi dan pikiran kita. Oke, saya kasih tahu nih. Langkah pertama adalah jangan terlalu terpengaruh oleh segala macam ancaman. Beberapa orang mungkin mencoba menakut-nakuti kita, tetapi sebenarnya itu adalah bagian dari rencana mereka lah gitu, rencana dari DC-DC-nya. Nah, si DC ini mungkin ingin membuat kita merasa tidak nyaman, merasa panik, sehingga kita bisa merasakan terpaksa untuk mencari solusi yang mungkin sulit. Tujuannya sebenarnya adalah agar kita membayar lebih dulu lah. Mereka nggak peduli uang kita dari mana. Jadi kita harus menyadari ya, bahwa ini bukan hal yang mudah, terutama ketika kita berurusan dengan lembaga atau orang-orang yang berpengalaman dalam menagih ya si DC ini. Mereka mungkin mencoba mempengaruhi pikiran kita, membuat kita merasa takut, memberikan ancaman. Namun kita harus tetap berpegang perspektif yang positif aja. Nah, langkah yang kedua mungkin saya kasih tahu ya, sharing adalah belajar untuk ikhlas dan pasrah. Kedua hal ini perlu kita terapkan sejenak di awal. Terimalah kenyataan dulu bahwa saat ini kita sedang mengalami suatu kesulitan keuangan. Ini adalah risiko yang harus kita hadapi, tetapi perlu diingat bahwa risiko ini tidak terlalu berat, masih bisa kita kendalikan. Jadi intinya adalah fokus pada usaha kerja keras, berpikir positif, kita harus tetap tenang, dan menerima situasi dengan ikhlas serta pasrah. Nah, dengan sikap positif ini, kita akan lebih mampu untuk menghadapi masalah dan mencari solusi yang tepat. Nah, poin yang kedua ini yaitu berusaha untuk ikhlas dan pasrah. Itu sangat penting. Semakin kita memaksakan diri untuk mencari solusi yang terlalu keras, semakin besar juga kemungkinan kita akan jatuh ke dalam perangkat penipuan-penipuan yang mencari keuntungan dari situasi kita ini. Banyak modus-modus penipuan yang ditunjukkan kepada orang-orang yang sedang dalam kesulitan keuangan nih, terutama yang terkait gagal bayar di pinjaman online. Biasa ada oknum yang akan menawarkan solusi yang aneh-aneh dan akhirnya hanya berujung pada penipuan. Kita harus mewaspadai ya tawaran-tawaran seperti itu dan tidak terjebak dalam pembohongan. Terus poin yang ketiga adalah kalian tuh harus bergerak dan bertindak apapun, sekecil apapun sangat penting. Jika kalian sudah bekerja, fokus maksimal mungkin. Jika kalian masih memiliki waktu luang, pertimbangkan untuk memulai usaha-usaha kecil tanpa modal. Ada banyak kok informasi yang dapat kalian temukan di internet. Kalian juga dapat menjadi konten kreator seperti membuat channel YouTube yang berbicara tentang pengalaman Anda dengan masalah gagal bayar di pinjaman online. Itu nggak apa-apa. Ini bukan hal yang merendahkan ya, tetapi ini mungkin bisa menjadi peluang untuk menghasilkan uang. Cobalah untuk memahami konsep the power of kepepet, yang artinya kalian tuh mencoba untuk mengubah tindakan kalian dari mencari solusi cepat ke dalam membangun sesuatu yang lebih berkelanjutan. Apapun yang bisa kalian bangun, seperti aset digital ataupun pekerjaan sampingan, nah itu akan membantu kalian untuk menghadapi situasi ini dengan lebih baik. Yang penting adalah kalian melakukan upaya ikhtiar, dan sisanya tentang rezeki kalian harus berserah kepada Allah yang Maha Kuasa.
Jadi kesimpulannya, kita harus menyerahkan diri kepada Tuhan dan fokus pada doa serta kerja keras semaksimal mungkin karena inilah yang dapat kita kontrol. Kembali lagi nih, jika kita terlalu fokus pada hal-hal yang tidak dapat kita kontrol, seperti menghapus data atau melunasi hutang secara otomatis, ini akan sia-sia. Yang dapat kita kendalikan adalah tindakan dan usaha yang bisa kita lakukan. Ini memang terdengar mudah ya ketika membicarakan ini, tetapi prakteknya sangat sulit. Meskipun kita mungkin tidak memiliki tanggung jawab atas situasi gagal bayar, kita harus melihatnya sebagai ujian dan peluang untuk memperbaiki kesalahan kita di masa lalu. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Akhir kata dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.